Oke, nah jadi ini adalah rangkumannya ya untuk yang protozoa. Nah, ini ada spesies-spesiesnya. Nah, kita mulai ajain. Jadi, protozoa itu kan dia punya dua fase ya, fase kista sama fase tropozoid ya. Kalau yang tropozoid itu yang aktif kan, ini yang aktif cari makan di dalam tubuh kita ya, trofozoitnya. Kalau kista itu terbentuk waktu dia sedang merasa nggak menguntungkan lingkungannya tuh. Nah, jadi ini bentuk pertahanan tubuhnya dia. Jadi dia itu nggak nggak bangun, tapi juga susah dimatiinnya. Nah, itu bentuk pertahanannya dia itu. Ini kista. Kalau trofozoit ini yang bikin penyakitnya nih. Nah, ini ya. Jadi kita lihat dulu yang Entamoeba nih sifat-sifatnya ya. Apa namanya? Fitur klinisnya dia punya dua tipe trofozoitnya, yang komensal dan yang patogen. Komensal itu artinya apa? Dia numpang tinggal aja, tapi nggak bikin masalah di manusianya. Kalau yang patogen, ini dia bikin penyakit tuh. Nah, yang patogen ini sifatnya dia adalah invasif ya. Jadi dia bisa menembus dinding ususnya. Dan terus dia akan melakukan yang namanya hematofagositosis. Jadi dia bisa makan sel darah merahnya. Makanya kita sebut dia adalah histolitika. Histolitik itu, histo itu kan jaringan, litik itu rusak ya kan. Jadi dia bisa merusakkan jaringan dinding ususnya itu terus nembus ke dalam untuk makan sel darah merahnya. Makanya kalau kamu lihat ini di dalam apa namanya, di dalam selnya itu bisa kamu temukan dua bulatan gini kan. Yang ini kan nukleusnya. Yang ini sel darah merah yang dia makan tuh. Nah, itu eritrosit yang dia makan. Berarti kalau dia makan eritrosit gini, berarti dia adalah yang bentuk patogennya ya. Karena dia bikin masalah tuh. Ada juga yang dia nggak bikin masalah tuh. Jadi dia nggak makan eritrosit tuh. Cuma numpang aja kayaknya dia di situ. Yang ini. Ini nukleusnya. Nah, bedanya sama bakteri adalah dia beneran punya nukleus. Karena protozoa ini masuk eukariot sebenarnya. Jadi eukariot kayak kita punya nukleus asli, tapi selnya cuma satu. Nah, itu protozoa tuh kayak. Protozoa itu eukariot uniseluler. Oke, nah nih, terus nanti dia itu bagian bawahnya itu akan membentuk botol tuh ya, jadi botol lebar itu ya. Eh Entamoeba histolytica ulcer. Nah, jadi ulkusnya bentuknya kayak gini nanti. Kalau dilihat di histopatologi ya. Jadi ini kan permukaan ususnya kan. Nah, di bawah permukaan ususnya itu dia bikin ulkus yang melebar gini. Jadi kalau dilihat bagian atasnya itu kecil, tapi bagian bawahnya itu lebar, ngerong bahasa Jawanya ya. Jadi bikin bolong di bawahnya situ. Nah, ini yang kita sebut namanya flash shape ulcer. Flash shape ulcer ya. Flash shape ulcer. Jadi ulkus yang bentuknya kayak botol nih. Soalnya lebar di bagian dalamnya. Padahal kalau kita lihat permukaannya, paling cuma bolong kecil-kecil gini kan. Bolong kecil. Ternyata di bawahnya bolong lebar tuh dia. Tuh. Nah, terus ini dia menyebabkan infeksi usus kan pastinya ya. Nah, jadi khasnya dia itu menyebabkan ini disentri. Disentri itu diare yang ada nanahnya atau sorry, diare yang ada lendirnya atau kadang disertai darah juga. Ya. Kenapa? Ya karena dia bolongin mukosanya kan, jadi berdarah tuh di situ. Nah, jadi nanti bedain ya, disentri itu ada yang disebabkan gara-gara protozoa gini, ada disentri itu yang disebabkan gara-gara bakteri nanti ya, Shigella, Shigella disentri. Nah, itu disentri tapi gara-gara bakteri. Jadi disentri itu penyakit klinisnya, itu nggak menggambarkan penyebabnya apa, gitu kan ya. Pokoknya diare yang ada lendirnya itu disentri. Terus dia bisa bikin kolitis, infeksi kolon ya, bikin appendicitis, toxic megakolon, jadi mampet ya kolonnya, jadi fesesnya nggak bisa keluar, jadi melembung kolonnya. Ya. Inflamasi kolon, ya itis itu kan radang kan, kol ya kolon, berarti radang kolon. Appendicitis berarti radang
appendix, ya, radang usus buntu itu loh, appendicitis. Dan lain-lainnya ya, penyakitnya bisa macam-macam. Nah, ini kistanya, ini bentuknya bulat ya. Jadi kista itu bentuknya bulat biasanya. Kalau enterozoid bisa lonjong tuh ya. Nah, jadi dia lebih simple, lebih compact ya. Jadi bulat, terus dia itu nukleusnya bisa satu atau dua ya. Atau bisa juga sampai empat ya kalau kistanya matur. Nah, ini bentuk pertahanan tubuhnya dia. Hmm, kista. Nah, nanti bedain sama Entamoeba coli ya. Kalau Entamoeba coli ini amoeba yang bukan patogen ya. Kebanyakan komensal dia. Nah, tuh, jadi dia ini masuknya setelah minum air yang terkontaminasi ya. Mungkin kebersihan lingkungan jelek tuh ya. Air minumnya nggak cukup bersih gitu ya. Atau berenang di danau terus keminum airnya ya bisa juga. Hmm. Pernah nggak? Belum pernah keminum air danau air sungai. Oh, belum. Info nggak berdua sama itu saya. Apa? Kalau info nggak Oh ya? terakhir loh. Kalau dulu SMP sering rafting tuh. Jadi sering dicemplung sungai. Sering sakit loh. Enggak. Ya, kayaknya kebal sama parasit-parasit di perut gue. Nah, ini jadi bentuk infektifnya itu kistanya. Kan dia di luar tubuh manusia toh. Di luar tubuh manusia itu dia nggak bangun kan. Jadi bikin kista. Nah, pas dia masuk itu dalam bentuk kistanya. Habis itu kistanya netes ya, netes di dalam saluran cernanya itu. Terus dia tinggal di sana. Nah, bentuk infektifnya itu adalah kista. Oh ya, ini kita dapatkan dari CDC kan. CDC itu dia ada dua ini, ada dua stage yang dia tandain tuh. Infective stage-nya apa, diagnostic stage-nya apa di sini. Jadi kalau kayak gini nih, ini infective stage-nya adalah berarti kista gitu ya. Nah, tuh. Yang ini infective stage-nya juga kista gitu ya. Nah, diagnostic stage-nya itu bisa berupa kistanya atau bisa berupa ini kista dari fesesnya. Ini kista atau trofozoid ya yang keluar dari fesesnya. Jadi trofozoid itu munculnya di dalam tubuhnya manusia. Kalau di luar dia jadi kista. Nah, tuh. Tuh lihat ya, bentuknya kista tuh biasanya lebih lebih bulat, lebih rapi gitu kan ya. Tapi kalau trofozoid itu lebih irregular bentuknya. Jadi kok sih juga manusia. Nah, Kalau dulu trofozoit dia itu bisa. parasit aktifnya ya. Kalau dulu ada bisa. Kalau di luar dia jadi kista. Nah, ini kistanya dia nukleusnya lebih banyak ya. Nih, 1 sampai 8 nukleusnya lebih rame itu ya. Tergantung maturitasnya. Terus ini chromatoidal body-nya itu nggak pernah ada. Chromatoidal body itu yang ini. Kalau kamu lihat ada kayak pisangnya gitu. Nah, itu mesti Entamoeba isolitika tuh. Entamoeba coli nggak bikin gitu. Chromatoidal body. Kayak organelnya gitu ya. Ciri khasnya Entamoeba isolitika. Nah, nih, ini kalau di trofozoitnya ya, nukleoplasmanya kental ya atau tebel ya, situ. Terus peripheral kromatinnya tersebar, jadi lebih ungu di pinggirnya ini, di pinggir nukleusnya. Terus blade-like pseudopod, mana nggak kelihatan ya? Pseudopodnya itu ini, tahu pseudopodia ya? Pseudo itu palsu ya, podus kaki ya, kaki palsu. Nah, jadi dia bisa bikin juluran sitoplasma di luar gitu tuh. Itu namanya pseudopodia. Nah, nukleusnya bentuknya, letaknya eksentrik biasanya, nggak pas di tengah. Nah, oke, kita lanjutkan pakai PPT yang proper ya. Nah, ini introduction-nya sudah kan ya? Udah bisa ya? Tadi kita sudah lihat dua spesies ya, Entamoeba histolytica sama Entamoeba coli.
Nah, sekarang kita ke Giardia. Ini lucu banget nih, kayak layangan, ya kan? Nah, kayak gini nih, ada layangan, terus ada ekor-ekornya, ya. Flagelnya banyak. Itu khasnya si Giardia. Nah, nih, jadi Giardia lamblia, atau Giardia duodenalis, atau Giardia intestinalis, ya. Itu menyebabkan penyakit, ya, giardiasis. Ya. Ini nama penemunya loh, Rek. Giardia. Apa? Ini. Bukan. Nah, ini jadi ini penyebab yang sering ya untuk diare protozoa ya. Nah, ini dia tinggalnya di lumen usus halus ini, di usus halus bagian atas ya. Terus penyebab malnutrisi ya and growth faltering apa namanya? Keterlambatan tumbuh ya pada anak-anak di negara berkembang ya termasuk Indonesia ya. Habitatnya di duodenum atau yeyunum. Ya, ini ya, upper small intestine. Apa? Usus halus. Nah, ini morfologinya. Ini yang dalam bentuk trofozoitnya ya. Nah, ini trofozoit. Tadi aku bilang ya bentuknya kayak layangan ya. Kite shape, terus simetris bilateral. Jadi garis simetrinya itu ada di tengahnya gini. Nah, terus kayak ada matanya dua tuh ya. Itu nukleusnya sih sebenarnya. Nukleusnya ada dua tuh. Terus dia punya, ini ukurannya 14 mikron ya, nggak usah dihafalin. Ya. Terus ada dua nuklei dengan karyosom yang besar. Karyosom. Karyosom itu ini, apa namanya, struktur nukleusnya itu yang gede. Punya dua saking disk ya dan empat pasang flagel. Saking disknya di mana? Saking disk ini ventral disk tuh ya. Ini buat nempel ke sel targetnya kan ya. Terus dia punya empat pasang flagel nih. Satu, dua, tiga, empat. Nah, empat pasang kan kanan kiri flagelnya. Dia kayak cumi-cumi ya. Ada delapan kakinya tuh. Kok cumi-cumi? Gurita ya. Berarti ada delapan flagel. Mm-mm. Nah, bentuk infektifnya lagi-lagi adalah kista. Soalnya dia masuknya dari luar kan. Dia dalam bentuk kista. Nah, ini kistanya yang oval ya. Kistanya oval, ukurannya 14 mikron itu. Dindingnya tebel dua lapis ya. Ini dinding kistanya. Ada 2 sampai 4 nukleus ya yang menggerombol ya, tersusun dalam kelompok. Nah, sitoplasmanya dia ada aksonemanya. Ini protein yang di tengahnya itu kan aksonema. And brittle cells itu ini ya, yang titik-titiknya itu ya, brittle cells. Biar dia brittle cell. Hmm, biar dia lamblia cyst. Oh ini ya, sifatnya itu dia yang brittle apa ya? Ada apa sih bahasa Indonesia brittle tuh? Kayak ada garis-garisnya ya. Oke. Terus ini siklus hidupnya ya, ya simpel lah ya. Dia masuk dalam bentuk kista, terus ditelan ke saluran cerna tuh ya. Nanti di usus halus dia akan netes jadi trofozoit kan. Nah ini jadi kistanya itu nanti akan terbuka ya. Terus dia berubah jadi trofozoit. Ya, terus trofozoitnya dia berkembang biak kan ini. Nah tambah banyak ya. Nah mana? Ini kista, ini kan kista itu dia masuk ke dalam saluran cerna kan. Nah, nanti prosesnya itu kita sebut namanya excistation tuh ya. X itu kan keluar kan. Kist ya kista. Station ya berarti prosesnya ya. Nah, jadi proses eksistasi itu adalah perubahan kista jadi trofozoitnya itu. Nah, tuh. Terus nanti dia nempel kan ini di usus di sel ususnya kan. Jadi dia punya saking disk toh. Nah, itu dia nempel ke sel ususnya tuh.
Nah, ini adhesive disk tuh ya, atau apa tadi, sucking disk. Nah, terus dia akan replikasi tuh di ususnya, tambah banyak kan. Nah, sebagian nanti dia akan keluar lewat feses tuh. Nah, kalau dia keluar lewat feses, berarti kan ke dunia luar toh. Jadi dia akan membentuk kistanya itu. Proses itu namanya encystation. Jadi masuk ke dalam kista artinya, masuk ke pompongnya. Masih. Mm-mm. Udah. Nah, satu kista itu isinya dua tropozoid tuh ya. Each kist produce two trophozoites tuh ya. Nah, membelahnya secara binary fission, mirip sama bakteri, ya, pembelahan biner. Nah, tuh, jadi dia bisa bebas, berenang bebas di usus ya, atau nempel ke ususnya itu pakai sucking disknya tadi itu. Oke. Nah, ensistasi itu berarti dia berubah jadi kistanya. Oh, station itu berarti masuk ke dalam khusus. Masuk dalam kista. Kan dia keluar. Kalau dia keluar, dia bisa dapat nutrisi nggak di dunia luar? Nggak bisa. Jadi nggak menguntungkan, toh. Nah, makanya dia akan bikin kista dulu. Baru pas ketelan, udah dalam badan, dia akan netes. Oh, Itu ceritanya. Kalau dia trofozoid berenang-renang di air gitu, ya mati dia kan. Atau dimakan sama hewan lain. jadi Hmm. stadium. Ya, jadi kalau di luar tubuh itu kista. Makanya kayak tadi itu loh, masuknya ini entamoeba itu dalam bentuk kista. Soalnya di luar lingkungan, di lingkungan luar tubuh dia jadi kista. Iya, kalau bakteri namanya spora. Kalau ini namanya kista. Iya, iya, karena dari luar. Minuman air, ini nyebarnya lewat air. Berarti kita ngobrol dari kondisi luar tuh berarti terus Enggak. terus Mm-mm. terus masuk ke dalam dari terus Iya, sama dong. sama kayak Giardia. Iya, baru Giardia ini. Nah, nih. Ini inkubasi ya. Periode inkubasinya 9 sampai 15 hari. Apa itu periode inkubasi? Periode inkubasi itu waktu yang diperlukan dari masuknya patogen itu sampai menimbulkan gejala klinisnya. Itu namanya waktu inkubasi. Jadi dia lama tuh inkubasinya. 1 sampai 2 minggu kan ya. Waktu yang diperlukan dari masuknya patogen itu sampai muncul gejalanya. Ya. Oke, ini gejala akutnya ya. Biasanya sih gejala akut ya. Demam, kok demam, nyeri perut, mual, nggak nafsu makan, anoreksia namanya ya. Terus foul smelling diarrhea, jadi diarenya bau busuk. Ya. Terus abdominal cramp, kram perut, ya, nyeri perut. Nah, kalau gejala kroniknya, nah ini yang nggak sembuh-sembuh ya, kalau nggak diobatin ya, dia jadi weight loss, apa namanya, berat badannya turun gara-gara malabsorpsi. Kalau dia mencret terus, kan susah tuh nyerap makanannya, makanya kebuang lewat fesesnya kan. Makanya si anak ini, anak biasanya kan, itu akan mengalami weight loss ya, atau hambatan aliran, apa namanya, hambatan pertumbuhannya dia tadi. Apa? Sama absorpsi. Ya kan mencret terus. Kalau mencret terus nyerapnya gimana? Susah kan? Harusnya sel usus itu kan dipakai buat nyerap usus, nyerap makanannya. Lah itu ditempelin tuh sama trofozoitnya gitu. Makanannya kan dicolong sama trofozoitnya. Kalau ditempelin lama-lama bisa bolong. Iya, ah, bisa. Paling enggak kan kalau ada benda asing di sini tuh ini toh, mengundang proses radang kan. Hmm. Nah, kalau radang ini selnya bisa mati toh. Hmm. Nah, jadi penyerapannya Oh, akan turun tuh.
Setauku dia nempel aja di permukaan, nggak invasif kayak si Entamoeba histolytica tadi itu. Mas, Setauku dia nggak invasif. Apa? Nggak nembus ke dalam. Cuma nempel aja dia di situ. Nah, enggak lulus. Tapi dia terus nih dia bisa mengalami yang namanya steatorea ya. Steato itu lemak ya. Jadi diarenya keluar lemak tuh kayak gini. Nah, itu fesesnya kayak gitu, steatorea. Nih gambarnya steatorea. Kuning-kuning gitu ya. Kekuningan kayak kayak minyak ya. Karena memang minyaknya nggak bisa diserap, nggak bisa nyerap lemak nih. Nah, nih, steatorea terjadi gara-gara gangguan penyerapan lemak dan absorpsi glukosa, laktosa, dan vitamin B12. Nah, ini pada anak-anak yang bahaya adalah dia bisa mengganggu pertumbuhannya. Retardasi pertumbuhan. Cerita apa? Nah, ini diagnosisnya, ya tadi apa? Stadium diagnostiknya. Nih, stadium diagnostiknya ya ini kita ngecek apakah fesesnya mengandung trofozoit atau kistanya. Nah, berarti kita bisa menemukan itu ya dari sampel fesesnya ya. Ini gold standarnya ya. Metode ini kita bisa menentukan mendeteksi adanya kista atau trofozoitnya. Nah, kalau mau pakai selain feses, ya kita pakai ini immunoassay pakai ELISA. Itu kalau tadi nggak saya bisa. Heeh. Saya mati aku. Saya ini paling sedikit yang paling sering dipakai yang mana ya? Saya nggak tahu dong. Jangan kayak gitu Iya dong. lah masih semester 1 danyain gitu kan. Bisa. Enzim link immunosorbent assay. Jadi dia Cek antibody sebenarnya. Oh ini for antibody detection. Enzim linked immunosorbent assay. Asli. ASS air assay. Ini loh assay assessment. Nah, kalau mau ngecek DNA-nya pakai PCR. Bedanya ya, ELISA itu ngecek protein, kalau PCR ngecek DNA-nya. Harusnya manusia mengandung DNA-nya Giardia enggak? Ya enggak dong, dia bukan binatang asli badan kita kan. Nah, kalau di pasienmu ketemu DNA Giardianya, ya mungkin dia infeksi. Treatment and prevention, treatmentnya ini pakai metronidazole ya. Ini obat utamanya kalau buat parasit protozoa ya. Nanti akan sering pakai metronidazole itu obat apa? anti parasit metronidazole atau temennya ya tinidazole. Tapi ingat nggak semua azol itu anti parasit. Nah, ketoconazole itu anti jamur. Omeprazole itu obat lambung. Albendazole itu obat cacing. Kamu. Sebut utama. Cacingnya asma. Ya. Mas Fire itu. Nah, ini buat pencegahannya nih pada ibu hamil ya. Terus yang penting juga rehidrasi ya. Jangan sampai diare itu terus menguras cairannya si pasien. Ya. Minumnya harus cukup. Kalau perlu ya diinfus. Nah, ini sebenarnya pencegahannya itu dengan meningkatkan personal hygiene ya. Makan makanan yang matang ya. Minum air yang matang. Nih, boiling and filtering water is recommended. Ya. Nggak efektif diklorinasi. Minum air hangat ternyata aku ya. Ya, air panas ya. Sakit. Minum air hangat. That's alright. Ya, air hangat boleh. Jangan air panas ya, nanti luka mulutnya. Dah, bisa. Itu yang di usus. Ya. Baik, yes. Nah, sekarang kita ke trikomonas. Trikomonas nanti bikin penyakit trichomoniasis. Ya. Trichomonas vaginalis ini sering nih di STI, ya ini namanya sexually transmitted infection.
Sorry. Nah, Sorry. nah ini, jadi organismenya ini motil ya. Jadi motil itu bisa bergerak, bisa berenang dia ya. Dia tinggal di saluran genitourinary bagian bawah, ya. Terutama pada wanita biasanya ya. Pada pria juga bisa sih What? di prostat. Ini menular secara seksual. Nah, jadi kalau berhubungan seks ganti-ganti pasangan, ya meningkatkan resikonya kena Trichomonas. HIV, HIV, virus. Nah, bukan, ini kan parasit. Hmm. Nanti harus bisa membedakan ya ini virus, ini bakteri, ini protozoa, ini cacing, ini jamur tuh ya. Soalnya ngobatinnya beda-beda nanti. Nah ini ya, jadi penularannya lewat sexually transmitted diperoleh dari direct sexual contact, kontak seksual langsung. Nah, jangan senang jajan sembarangan ya. Saya suka jenis barang. Kayak beli batagor gitu. Ya yang jajan oralnya boleh, penisnya jangan. Astagfirullahaladzim. Tak asal. Kamu bisa masuk gitu ya. Loh, mau apa? Ini morfologinya. Ini kami dari Ini mirip morfologinya ya. Dia flagelnya cuma 5. Nah itu flagelnya 5, 4 di anterior, 1 di posterior. Ini nih, 4 di kepalanya, nah 1 di bokongnya belakang itu. Ini loh. Ini kan kayak rambut-rambut banyak itu loh. Nah itu flagelnya. Ya kepalanya berarti yang ini kan, yang ini, yang ada 4 flagelnya itu. Kepala. wah, mau rambut. Itu rambutnya kan banyak di kepala. Terus dia punya undulating membrane ya di bagian luarnya. Itu membran tambahannya. Nggak kelihatan di situ ya. Oh ini loh. Ini membrannya tuh nggak rata gini. Kayak ada siripnya itu. Nah, itu undulating membrane. Kayak gini nih, ini nih. Nah, ini yang kelihatan nih. Undulating membrane. Apa? Fungsi Aku gak tahu. Kayaknya tonjolan dari membran selnya deh. itu. Ini kayak jenggernya itu loh. Undulating membrane. Ini. Yes. Maaf ya. Nah, ini nukleusnya 1 ya. Nukleusnya 1 ada di bagian depan ya. Ini nukleus. Astagfirullah. Tolong kalau saya cerah ya. Kalau dokter mau beli tapi nggak ada. Oke. Wah, Nah, ini Trichomonas vaginalis itu tinggalnya di female lower genital tract-nya atau di prostatnya pria. Ya. Berkembangnya lagi-lagi lewat binary fission kayak bakteri kan. Apa sih, Ju? Stop. Nah, ini yang unik ya. Kayaknya dia nggak punya kista deh, nggak ada bentuk kistanya. Ya udah berarti nularnya harus langsung kontak ya. Jadi nggak perlu khawatir terus kamu duduk di toilet terus kebetulan kemasukan Trichomonas gitu ya. kamu itu, kamu kayak ya. Kayaknya enggak. Kalau di luar trofozoitnya mati gitu. Aman. Hmm, insya Allah aman. Aman. Ya. Ini harus bilang Kalau ada pasien trichomoniasis terus dia bilang kenanya di kamar mandi dok, nah itu agak aneh tuh. Ini loh, dia itu hanya ditransmisikan di manusia aja, nggak ada host lain selain manusia. Berarti kalau nggak koitus ya nggak nyebar dia. Tentang semua anak itu, dari itu saya sakit perut saya apa ada ini kan. Oh. Terus dari itu lah, suaminya nih. Kenapa suaminya disalahin? Nggak ada host lain selain manusia.
Nah, nih pembelahannya lewat pembelahan biner longitudinal kan kayak Giardia tadi sama lah ya. Belahnya kayak gitu. Ya wis. Nah tuh. Makanya jangan gampang koitus ya kan. Nih simptomnya nih inkubasinya 5 sampai 8 hari. Cepet ya, sekitar semingguan ya. Nah, ini seringkali dia mengeluh ini nih, foul smelling yellow or green vaginal discharge. Jadi keluar cairan dari vaginanya, warnanya kuning kehijauan tuh ya, dan baunya busuk ya. Kehijauan kayaknya. Ya keputihan warna hijau. Berarti kayak lihat kuning terus bau gitu ya. Hijauan. Ya. Dispareunia ini nyeri saat hubungan seks ya. Hmm. Urinary frequency, jadi sering pipis ya, susah nahan pipis. Dysuria itu nyeri saat pipisnya. Atau ini vulvar pruritus. Pruritus itu gatel ya, gatel di luar genitalianya tuh. Genitalia vagina, genitalia wanita yang keluar itu kan vulva namanya tuh. Nah, itu namanya vulvar pruritus, jadi gatal-gatal di bagian luarnya. Atau eritema, kemerahannya. Kalau pada pria, ini ya, eh, kalau yang simptomatik ya, itu biasanya uretritis, nyeri saat buang air kencing. Nah, simptomatik itu yang mengeluarkan gejala. Nggak mesti infeksi protozoa gini itu mengeluarkan gejala. Kadang asimptomatik. Yang di komunitas generasi malah gejalanya itu di cewek dong. Ya, kebanyakan di cewek. Yang cowok bisa asimptomatik, bisa simptomatik. Nah, A itu tidak toh, simptom gejala kan. Jadi nggak ada gejalanya. Materinya. Amin dulu, amin. Amin juga lihat istrinya tadi. Nah, ya itu. Nah, biasanya bergejala. Kalau cowok Bisa nggak bergejala. Nah, ini yang hati-hati ya. Dia itu bisa bikin inflamasi nggak hanya di genitalia aja, tapi terutama pada ibu hamil ya, itu punya komplikasi ke anaknya. Nih, berat badan lahirnya jadi turun. Atau ketubannya pecah lebih awal. Apa itu namanya? Prom, premature rupture of membrane. Apa itu? Ketuban pecah prematur, KPP. Nah, terus premature labor nih ya, lahir prematur. Terus female infertility, apa namanya? Kemandulan pada wanita. Infertility. Bisa dong. Hmm. Nah itu kan Komas. trichomoniasis. Yang bikin mandul tuh dua ya kan. Kalau nggak gonore ya trichomonas ini. Mm-mm. Ini female infertility. Nah ini metode diagnostiknya ya hapusan basah ya atau ini wet mount ya. Jadi ambil cairan vaginanya itu terus taruh di objek gelas kan terus dikasih cairan NS tuh ya. Nah nanti kamu akan temukan itu actively motile organism. Dia berenang-renang di cairan vaginanya itu. Kulturnya nih ya, yang paling sensitif, yang paling bagus mendeteksinya itu sebenarnya adalah kultur. Kultur itu berarti kita ambil cairannya, kita taruh di media kultur kan. Tapi itu butuh waktu. Hmm, pada pria gitu ya, kita bisa ngambil anterior uretral atau prostatic secretion ya. Sekresi prostat itu kan waktu ejakulasi kan. Nah, kita tampung ejakulatnya. Apakah dia mengandung trichomonas? Atau urin yang awal? Urin yang keluar pertama kali itu kita tampung. Nah, itu anterior urethral secretion. Urin yang keluar awal. Oh, Kan tinggalnya di prostat toh. Sisoknya ketahuan nih kalau yang Nah, ketahuan. Nanti salah yang dimasukin trichomonas. Yang dimasukin ovumnya ternyata trichomonas. Jadi anaknya bentuknya gini nanti.
Ya gak lah. Nggak bercanda ya itu. Nggak bisa lah rekomendasi masukin novumnya manusia. Atau bisa ya? Kalau ada uji sekarang apa nih? Ntar ketahuan tuh. Lu aman aman sejauhnya aman. Ini obatnya lagi-lagi ya. Tuh, metronidazol ya kan? Sama tinidazol. Terus kalau kamu bingung protozoa, tembak aja metronidazol. Ya. Dia ada sangat tapi lebih utama imun dari Ini. Ini pada wanita itu pakai metronidazol. Kalau yang pada pria, metronidazol 2 gram. Dosisnya besar kalau pada pria, 2 gram single dose. Jadi tabletnya 500 ml toh. Ya, minum 4 blub 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 sudah beres deh ya. Kalau yang pada wanita itu 2 kali sehari selama 7 hari. Lebih lama ngobatinnya. Nah ini ya, kalau kamu dapat pasien dengan trichomoniasis, ini advislah kasih saran buat abstain from sex ya. Jangan koitus dulu sampai dia sembuh dan seks partnernya diobatin. Nah tuh. Jadi dia diobatin, pasangannya diobatin. Kalau enggak nanti pingpong fenomenon namanya. Bolak-balik. Nih ceweknya tak obatin, ternyata cowoknya nggak tak obatin. Ya kan? Berarti masih ada trichomonasnya kan? Terus mereka koitus lagi. Nah, si cewek sakit lagi, kita obatin cowoknya. Jadi trichomonasnya pingpong pindah dari cowok ke ceweknya gitu. Nah, jadi yang di treatment, Seks seks. Oh, hmm, tidak boleh berhubungan. jangan Seks berhubungan apa? seks dulu. Oh. Hmm. Ini tadi sudah ya, entamoeba histolytica. sumpah itu. Saya seneng nek topik inian ya. Oh, semua benar. Apa-apa ini? Itu. Ya, bisa ngomong. Apa? Ya. Ini tadi udah ya, entamoeba histolytica. Ini tinggalnya di kolon ya. Ini tadi kistanya ada bentukan khasnya itu kan. Si apa tadi? Chromatoid body itu ya. Apa tadi namanya? Nah ini chromatoid bar. Nah, itu mirip kromosom ya kan. Chromatoid bar. Nukleusnya 4 ya. Nah, karyosom itu ini loh, bintik di tengahnya nukleus tuh. Itu namanya karyosom. Ini ada kan? Ada karyosom di tengahnya. Kalau di sel kita kan namanya nukleolus kan. Ya, mirip nukleolus. Hmm. Ya, enggak mata di tengahnya tuh. Sudah mulai kromatis. Nah, ini trofozoitnya. Ini hewan aktifnya ya. Cirinya apa khasnya Tamoeba histolytica? Di dalam sitoplasmanya bisa kita temukan eritrosit karena dia makan sel darah merah. Atau ini bekasnya nih, dia habis makan sel darah merah nih. Sama kayak tadi kita udah bahas itu. Layang-layang. Enggak, ini kayak amoeba. Kalau yang layang-layang kan giardia. Oh, giardia nggak makan sel darah merah. Entamoeba histolytica. Yang dia terbentuk cuma perusahaan. Giardia cuma numpang nempel aja. Ya sambil ngambilin zat gizinya sih. Mm-mm. Tapi dia nggak menjajah ke dalam. Beda sama si entamoeba ini. Nah kalau ini dia nggak ada flagelnya. Si entamoeba itu nggak ada flagelnya. Kalau namanya tuh amoeba gitu berarti nggak ada flagelnya. Dia geraknya pakai ini loh, tonjolan sitoplasmanya itu. Itu namanya pseudopodia. Jadi dia ngeremet gitu ya. Yang geremet, merambat ya. Merambat ke tempat yang dia mau tuju. Nggak berenang dia, merambat. Tahu Venom lawannya Spider-Man itu. Nah, kayak gitu tuh jalannya. Ya, ngerambat gitu kan. Nah, itu pseudopodia. Ya, malah ngomongin Spider-Man.
Di sini ya, ini kistanya, ini trofozoitnya. Tadi stadium infektifnya lagi-lagi adalah kista, ya. Mm-mm. Nah, untuk versi yang baru dari guideline-nya CDC itu simbolnya kayak gini nih, diganti. Yang diagnostik itu simbol mikroskopnya itu, stadium infektifnya yang simbol biohazardnya itu. Coba ada simbol ini. Hah? Simbol-simbol. Yang Jadi kalau kamu mau mendiagnosis entamoeba itu, ya apa yang kamu cek? Ya kamu cek fesesnya nih. Fesesnya cari kista atau trofozoitnya kan ya. Tapi pasien ini, si parasit ini masuknya adalah dalam bentuk kista. Nah itu bacanya kayak gitu. Ini fase infektif, stadium infektifnya. Sekaligus stadium diagnostik. oh karena oh ya bisa dilihat. Mm-mm. Nah, yang unik itu adalah dia ini ya, karena dia bisa menembus mukosanya usus, kan? Dia itu nanti akan ngikut sama aliran darahnya usus. Aliran darahnya usus kemana? Kenapa? Ke organ apa yo? Ke hepar, vena porta kan? Nah, itu masuk situ kan. Nah, nanti dia akan menginfeksi heparnya akhirnya. Nah, jadi akan bikin infeksi di hepar. Amoebiasis. Amoebiasis hepar. Ya. Apa khusus? Nah, karena dia bisa nembus mukosanya. Hematopoiesis. Hah? Enggak hematopoiesis ya Pak kan? Hemopoiesis. Amoebiasis. Oh, Hematopoiesis kan bikin sel darah merah. Hmm. Oke. Nah, kalau habis dari hepar, dia kemana berikutnya? Darahnya hepar. Ya ke jantung dulu, terus dipompa ke paru kan. Nah, nanti dia bisa nginfeksi parunya tuh. Atau dia bisa nyampe ke otaknya. Ya. Nah, ini parah nih, soalnya dia apa namanya? Invasif. Mirip cacing. Khusus nanti Heeh. Ya, kayak askaris itu. Ya. baru set. Yang kalau di sini kan nah pertemuan. Iya. Loh. Nah, ini simptomnya ya. Biasanya asimptomatik ya. Yang simptomatik itu cuma 10 sampai 20% tuh. Yang keluar gejalanya itu cuma 10 sampai 20% pasien. Kebanyakan sih nggak muncul gejala. Karena tempat infeksi utamanya itu di saluran cerna ya muncul gejala GI kan. Diare, nausea, mual ya, vomiting, muntah-muntah ya, abdominal pain, nyeri perut dan demam. Terus tadi ini disentri ya, bikin disentri kan. Diare berdarah tadi dan berlendir ya. Diarenya kental dan berdarah. Nah ini kalau invasi ke organ ekstraintestinal itu bisa fatal ya, bisa mematikan ya. Kalau infeksi sampai di otak tuh, jadi abses otak tuh, itu bisa meninggal pasien. Nah ini yang paling sering itu tadi aku bilang ya, namanya amoebic liver abscess ya, amoebiasis yang di hepar ya. Nah ini yang paling sering amoebiasis ekstraintestinal. Ya tadi aku kasih tahu kan, karena darahnya dari saluran cerna itu mesti ke hepar. Nah, arahnya ke situ. di luarnya. Organ di luar usus. Hmm, organ di luar usus. Oh, memang. Ya, abses itu kantong yang isinya nanah. Kalau ada abses berarti ada kerusakan jaringan kan? Ya bayangin kalau yang rusak itu jaringan otaknya. Ya, Encephalitis sih. Nah ini perbandingannya ya. Ini amoebic colitis, berarti ini kalau masih ada di kolon ya. Ini kalau amoebic liver abscess ya. Ini abses hepar gara-gara amoeba. Ya. Nah, biasanya gejala sistemiknya itu lebih besar, lebih berat yang amoebic liver disease, liver abscess ya. Kayak ini demam tuh ya. Demamnya lebih banyak di ekstraintestinal ya. Batuk
bisa batuk juga ya. Kan tadi bisa ke paru itu. Terus leukositosis, leukositosis apa? Oh, banyak. Sel darah putihnya meningkat kan di darahnya. Elevated alkaline phosphatase, ini enzim heparnya meningkat ya di darah. Ya. Enzim heparnya bocor ke darah. Soalnya rusak heparnya kan. Nah, ini nih, aku misalkan punya sel hepar nih, sel hepar tuh kotak gini kan. Sel hepar itu kan punya alkali fosfatase. Proteinnya kan di dalam selnya toh, di dalam sel hepar tuh. Berarti protein alkali fosfatase ini ketemu nggak di aliran darah sistemik? Kalau dicek, enggak, soalnya dia tersimpan dalam sel hepar kan. Kalau misalkan sel heparnya tuh bocor gitu ya, bocor tuh kan. Terus ALP-nya akan lolos ke aliran darah perifer kan. Makanya ketemu proteinnya hepar tuh di vena, di tangan kok keluar protein heparnya. Jadi sel heparnya bocor, mati itu sel heparnya. Berarti peningkatan enzim hepar ini menandakan adanya kerusakan di hepar kayak. Ya kan? Kalau pagi-pagi ke mall, kamu ketemu nggak sama anak SD? Enggak. Kalau kamu ketemu anak SD di mall itu, ya bolos kan? Pak, Soalnya normalnya anak SD itu di dalam sekolah, nggak ada di mall. Ya. kok ada orang bolos? Ya, ya, ya. Hmm. Kayak aku dong bolosnya ke warnet. Paling yang bolos seminar. Wah, seminar tuh belum apa. Pakai toko udah Lah, Kalian nggak pernah ke warnet ya? pernah Pernah? PS-an. PSN di warnet. Di brand. Oh main Dota ya di warnet. Anggota tuh bisa bolos jam. udah aku nggak pulang. Nah ini hepar kan? Itu bolong lebarnya ya. Hmm. Iya. Flank, flank shape, flash mungkin maksudnya ini typo ini S harusnya. Bentuknya kayak bocor, kayak botol. Flash shape ulcer tadi. Ulkus yang bentuknya kayak botol. Heeh. Flash shape ulcer. Tadi inget kan, kalau dari luar tuh lubangnya kayaknya kecil ya, tapi di dalam sebenarnya bolong besar ya. Duh, soalnya dia invasif tuh, jadi si trofozoitnya itu dia bisa melubangi ususnya gini, terus dia melebarkan apa namanya ulkusnya ke samping-samping gini, ya kayak sumur. Ya betul kayak sumur. Sumur tuh lebar di bawahnya kan. Sumur like ulcer. Oke. Nah, ini nih metode diagnostiknya ya. Biasanya kalau kamu infeksinya di usus gini ya paling gampang lihat stool examination kan, pemeriksaan feses ya. Nah, bisa pemeriksaan mikroskopik tuh atau pakai teknik pewarnaan lain bisa juga. Itu yang simple ya, kalau yang intestinal amebiasis ya. Tapi kalau yang liver amebiasis itu dasarnya bukan dari stool, justru stool examination itu di bagian akhir kan. Nah, jadi kalau bisa kita ambil itu nanahnya yang di heparnya. Kita tusuk perutnya kan sampai ke heparnya terus kita ambil kan. Nah, atau kalau nggak mau repot ya udah ELISA aja lagi. Tes antibodinya terhadap entamoeba. Treatmentnya, nih treatmentnya ya. Kalau yang asimptomatik ini agak beda ya. Paromomisin ya. Paromomisin. Paromomisin ini golongan apa ya? Paromomisin golongan apa sih? Oh, antibiotik aminoglycoside ya. Aminoglycoside. Temennya kanamisin tuh. Jadi ini ngeblok ribosom ya. Nah, ini ngeblok ribosom. Nah, itu yang asimptomatik ya. Kalau yang simptomatik, nah ini ya lagi-lagi pilihannya adalah metronidazole.
Nih metronidazole. Ini yang liver abscess ya. Jadi ini yang infeksi usus, ini yang infeksi liver. Sebalik-balik ya metronidazole. Hmm. Contoh soal kasus ini gimana? Contoh kasus Ya, entomobacteritica. iya, contoh soal Misal seorang anak dia datang ke kamu dengan keluhan BAB berdarah, ya. Sudah 5 hari, gitu ya, disertai dengan nyeri perut berat, anak rewel, susah makan, ya, demam. Nah, gitu. Apa kemungkinan diagnostiknya? A. Trichomoniasis. B. Apa? Ya ini entamoeba amoebiasis gitu kan ya. seorang kawan. Nah, kayak gitu. Ya nggak akan bilang sakit pada hepa, daripada nyeri pada perut kanan atas gitu. Ya, tempatnya hebar kan. Aku sih happy ya. Bukan Hipokampus. besok ada ini. Nantangin banget ya. Ya di sebelah. Iya. Kamu sama dokter Bam sama dokter Ali kan terbang sih. Bapak. Aku dulu ke MPPD itu sebelahku kakak kelasku 5 tahun di atasku. Gitu. Oh, oh. Angkatan berapa mas? Dengan polosnya aku tanya. Ya, jadi temannya udah dosenku, lah dia masih UKM PPD. Susah banget. Nggak lulus-lulus dia. Misal gitu. Oke. Nah ini yang tamu bakoli temannya ya. Ini yang non patogenik. Nah jadi numpang tinggal aja dia komensalnya. Nah ini ya jadi bisa kelihatan trofozoitnya di feses, tapi bukan berarti dia penyebab apa namanya penyebab penyakitnya ya. Biasanya gini ini kan gara-gara sanitasinya jelek kan. Orang yang sanitasinya jelek itu yang bikin masalah itu nggak cuman Entomobacter kan. Salmonella yo masuk, Shigella yo masuk gitu kan. Jadi belum tentu dia penyebab infeksi kolonnya. Coba pikirin patogen lain mungkin. Nah, ini morfologinya bentuknya bulat atau lonjong ya. Nukleusnya lebih banyak ya. Bisa lebih dari 4 ya. Nah, itu. Nah, terus yang bentukan pisangnya tadi itu, chromatoid bodies-nya itu nggak kelihatan. Itu cuma kelihatan dari Amoeba histolytica. Chromatoid bar-nya paling kecil-kecil, ya, susah kelihatannya. Banyak. Tadi kan satu-satu kan. Empat. Nukleusnya yang banyak. Romantis banget. Chromatoid bar-nya kecil-kecil, susah kelihatan. Bisa. Apa yang tadi? Cuma satu gede itu ya. Yang histolytica. Ya. Ini kan sama-sama Entamoeba. Nah, coba ini yang Entamoeba coli. Ini tropozoitnya, ya seperti biasa bentuknya protozoa kan kayak gitu ya. Nukleusnya satu dengan nukleolus yang eksentrik. Ini titiknya kan. Ada halo bright area around the nucleus ini loh. Halo ini putih-putihnya itu di pinggir nukleusnya itu. Perinuclear halo. Irregular chromatin edges. Ini bagian putih-putihnya itu. Kalian pernah lihat ini enggak matahari terus ada pendaran sinarnya gitu. Pas dingin biasanya. Kayak gini. Nah, nih. Itu halo. Ini yang putih-putih di sekitar nukleusnya itu kayak Jupiter. Eh, Jupiter nggak bersinar sih. Ya wis endoplasmanya itu isu sitoplasmanya ya itu ada vesikelnya gitu. Bisa ada bakterianya juga. Ektoplasmanya nggak jelas. Ektoplasma itu ini cairan yang di luar apa namanya membran selnya, tapi nggak kelihatan kalau dia kosong. Nih,
di luar membran sel ektoplasma. Betul. Fase infektifnya lagi-lagi kista, ya kan? Ini sama nih, Entamoeba coli, Entamoeba histolytica, Entamoeba polechki itu ya. Itu stadium infektifnya adalah kista. Kalau stadium diagnostiknya yaitu feses yang mengandung trofozoit atau kistanya. Kecuali si Trichomonas sering nggak ada kista. Nah, ini ya. Jadi amoeba yang golongan ini, Rek, ini ya, semua ini itu nggak menyebabkan penyakit pada manusia. Nah, ini ya, none of these amoeba cause symptomatic disease in humans ya. Nah, nggak bikin penyakit kan? Meskipun dia terkolonisasi, nempel di situ, itu nggak bikin penyakit gitu ya. However, the presence of trophozoites or cysts of non-pathogenic membrane still indicates that the person from whom the strain was collected had fecal. Oh, ini ya. Jadi meskipun dia itu nggak bikin masalah, tapi kalau kamu ketemu patogen-patogen ini, itu menandakan bahwa orangnya yang kamu ambil spesimen fesesnya tadi itu, dia terekspos terhadap fekal kan. Jadi makannya nggak bersih, minumnya nggak bersih itu. Ada cairan dari feses yang masuk ke apa namanya, ke mulutnya dia. Biasanya apa itu orang yang beli makan di pinggir jalan, terus orang penjualnya itu habis garu-garu gitu kan. Ya, cuci tangan, ya kan. Aduh, kayak gitu. Kemarin sempat ini outbreak ya di salah satu kampus tuh di kantinnya. Hepatitis A. Oh, ini penjualnya ada yang nggak cuci tangan nih. Nah, berikutnya ke Cryptosporidium ya. Cryptosporidium itu protozoa yang menginfeksi ini menyebabkan acute gastroenteritis. Nah, ini mencret lagi. Nah, penyakitnya namanya Cryptosporidiosis ya. Ditularkan lewat fekal oral ya, rutenya fekal oral, masuknya lewat ookis ya kista lagi kan. Nah, masuk bersama makanan atau air yang terkontaminasi. Sebenarnya dia itu nggak bikin masalah kalau imunnya kuat ya. Nah, hati-hati pada pasien yang minum immunosuppressive agent atau yang AIDS. Immunosuppressive agent itu obat-obat yang nurunin sistem imun. Halo. Oh, bentar ya. Oh, belum. Tunggu di sebelah. Gini dong, kesalahan kita di kelas online. Untung dosennya dokter Lintan gitu. Iya, iya. Terus, Ya wis, ini mah. Ini ya, jadi ini kistanya, ini kisnya ya. Kistanya, ya istilahnya aja yang beda ya. Nah ini bentuk infektifnya lagi-lagi adalah kista ya. Cuma namanya kis ya. Itu telur kan? Iya, kayak telurnya si protozoa ini kis. Nah, kalau di dalam kistanya itu ada sporozoitnya. Nah, sporozoit itu mirip sama trofozoit. oh, bisa. Kalau yang tadi kan di entamoeba kita nyebutnya trofozoit kan. Kalau di sini kita nyebutnya sporozoit. Spor- Oh, Sporozoit itu kalau kelihatan di dalam kistanya, berarti itu kistanya mau netes kan. Udah muncul ada parasit di dalamnya. Ya. Hmm. terlihat di dalam. Apa? Sporozoit itu terlihat di dalam. Di dalam kistanya. Bisa di dalam kista. Artinya ngomong, Mas. Hmm. Ngomong atas ya. Ya, mau eksistasi namanya. Eksistensi. Nah, ini jadi cara masuknya sama lah ya. Ini OOKIS masuk lewat saluran cerna kan dari air yang terkontaminasi ya. Biasanya di kolam renang ya. Kolam renang nggak dicuci itu kan, atau dari air minum, nah dia masuk situ. Cryptosporidium.
Mungkin kayaknya kita ya pernah masukkan. Ya bisa, masih bisa. Apalagi yang nggak pernah dikuras. Nah, ini fasenya itu agak beda namanya ya. Nah, ini jadi tadi masuknya dalam bentuk ookis ini kan. Nanti ookisnya dia netes jadi sporozoid ya. Sporozoid nanti berkembang jadi trofozoid ya. Nah, trofozoid nanti berkembang jadi meron ya. Mm-mm. Terus dia berkembang jadi merozoid ya. Nah, merozoidnya nanti ini ternyata dia ada yang jantan dan betina. Nah, dia kawin tuh di situ. Nah, yang jantan itu kita sebut namanya mikrogamon. Ya. Mikro itu yang kecil ya. Ya ini nama apa namanya? Nama kantongnya itu kayaknya. Ya wis. Kalau yang makro itu yang betina biasanya. Nah, mikrogamon ini kan jantan toh, dia bikin mikrogamet. Itu kayak spermanya gitu lah. Itu mikrogametnya, dia akan memfertilisasi si makrogamon. Nah, dia menjadi zigot tuh. Jadi dia harus kawin dulu. Nggak pakai pembelahan biner kayak si apa tadi Trichomonas tuh ya. Ini ada jantan dan betinanya kalau ini. Nah, jadi ada siklus seksualnya. Nah, siklus seksualnya ini terjadi di dalam ususnya si manusia. Jadi pasien itu dipakai tempat kawin tuh sama dia tuh. Nah, terus kan nanti jadi zigot toh, dia berkembang lagi jadi kistanya. Oh, oh, kis tadi itu. Baru keluar lagi lewat nya tadi. Ya, ya biasanya masuk lewat air dulu kan. Ngumpul-ngumpul di air terus keminum. Nah, tuh. Iya, diare, gastroenteritis. Tadi yang di awal ini bikin gastroenteritis akut, mencret-mencret. Tapi jarang kan ini. Ya, atau dimatiin sama makrofag kita. Nah ini gejalanya itu adalah prolonged frequent watery diarrhea. Jadi diare yang berkepanjangan dan sering. Ya. Gejala lain nyeri perut, mual, muntah, demam, weight loss, dan dehidrasi. Ya, umumnya diare kan kayak gitu ya komplikasi. Nah ini sebenarnya pada pasien dengan imun yang turun itu Cryptosporidium ini bikin chronic illness ya atau life threatening problems ya. Jadi bisa mematikan kalau orang imunnya jelek ya. Mm-mm. Matinya gara-gara diare ya. Nah, kalau ini diagnosisnya kita bisa pakai ini ELISA tadi bisa kan buat ngecek antibodinya ya. Nah, kalau pakai sediaan langsung dari sampel fesesnya kita pakai itu Lugol iodine staining tuh Lugol. Tahu betadine kan? Isinya yodium kan? Makanya warnanya merah kan? Nah, itu warnanya coklat tuh. Terwarna yodiumnya. Nah, atau pakai ini imunokromatografi kayak apa namanya? Rapid testnya COVID itu. Nah, itu kayak gitu. Ini imunnya, darahnya pasien. Hmm. Kita cek apakah terdeteksi antibodinya. Atau kalau mau pakai sampel fesesnya, ini kita uji pakai acid fast stain, pewarna tanah asam. Mirip mirip bakteri apa tuh yang pakai acid fast? Mycobacterium kan? Mycobacterium TB itu loh, kan pewarna tanah asam. Itu enggak itu. Iya, cuman cuman diganti. Enggak seru. Nih treatmentnya kalau simptomatik ya selesaiin mencretnya ya. Jadi ini replacement of fluid, penggantian cairan dan elektrolit ya. Terus obatnya pakai satu-satunya obatnya nih, nitazoxanid 500 mg BID
BID itu bis in die 2 kali sehari maksudnya ya. 2 kali sehari selama 3 hari. Oh, saya semacam itu. Sama. Oh, yang begitu itu kan itu ya. Yang Trikomonas tadi. Finalis. Soalnya tinggalnya di vagina. Mas. Mas. Oke. Toxoplasma. Nah, Toxoplasma ini unik. Dia masuknya itu di filum ini, Apicomplexa. Jadi bukan amoeba, tapi Apicomplexa. Sebenarnya nih Apicomplexa. Filumnya, penggolongan di bawah parasitnya itu beda sama amoeba yang tadi itu. Nah ini sebenarnya kalau pada manusia dewasa itu gak bikin masalah. Akan jadi masalah kalau dia menginfeksi fetus anak dalam perut itu loh. Nah itu. Nah ini ya. Jadi si toksoplasma ini tinggalnya di mamalia atau di burung. Kayak kucing. Hah? Apa sih? Kalau dia nyerang janin tuh jadi bahaya tuh. Ini ya, dia bisa bikin kerusakan saraf yang berat ya, sampai kematian pada janinnya. Sebenarnya yang terinfeksi itu mamalia lain kan, kayak kucing, kayak anjing gitu ya, atau burung-burungan. Nah, terutama kalau ibu hamil, suaminya melihara burung di rumahnya tuh hati-hati tuh. Mungkin toksoplasma. Nah, itu. Jadi si toksoplasma itu keluar dari fesesnya si apa namanya? Si hewannya itu tadi. Nah, itu nanti akan masuk ke tubuhnya si ibu hamil tadi itu. Ini bentuknya kayak bulan sabit gitu ya. Mirip sama ini golongannya si Plasmodium. Nah, mirip kan bentuknya yang bikin malaria. Nah, ini. Kalau hewannya ini kita sebut namanya Tachyzoid. Sebenarnya Trophozoid, tapi biar susah Itu. kita bikin istilah baru. Tachyzoid. Tachyzoid. Sebenarnya Trophozoid. Jadi bagian anteriornya itu gepeng ya, taper, terus bagian posteriornya bulat ya. Jadi ini kepalanya. Nah, ini bokongnya nih. Kepalanya yang kecil. Kepalanya yang kecil, yang bokongnya yang bulat. Ini yang kecil kan ini kepalanya. Nah, ini yang bendol ini itu bagian posteriornya. Nah, ini kistanya, kista toksoplasma ini bisa kita temukan di otot. Nah, ini kistanya itu ada di otak, gitu ya. Dia jadi bulat, gitu ya. Atau di otot nih, otot jantung atau otot skeletal, dia juga bisa tinggal di situ kistanya. Nih, kistanya itu isi takizoid tadi itu. Trofozoidnya ada di situ. Kalau di otak bentuknya bulat, kalau di otot bentuknya lonjong ya oval gini. Heeh. Nih paling banyak di otak dan ototnya, otot skeletal maupun otot jantung. Nah, tadi ingat kan yang trofozoid itu? Sebenarnya trofozoidnya itu ada 2 macam. Ada tachyzoid sama bradyzoidnya. Taki itu cepat toh. Berarti dia bikin infeksi yang cepat. Nih, infeksi akut. Brady itu kan lambat kan. Kalau jantung lambat kan bradikardi. Nah, brady itu lambat kan. Berarti ini trofozoid yang bikin infeksi kronik di ototnya. Nah, kalau kamu punya kucing, tuh hati-hati kalau mau merencanakan kehamilan. Ya. Screening dulu, kamu terinfeksi nggak toksoplasma? Nah, baru hamil kalau aman. Dokter itu jelasnya itu pakai cepat terus Trofozoidnya ada 2 macam toh. ah, Nah, bisa tachyzoid, ini tadi, yang bikin infeksi akut. Bisa berupa bradyzoid. Kalau dia masuk ke otot, dia berubah jadi bradyzoid. Tinggal di otot tuh.
Hmm, berarti itu lambat. Jadi dia bikin infeksi kronik. Toxoplasma gondii ini kistanya ya, kistanya bulat, isinya dua ya. Oh, ini dua sporozoid. Nah, kok sporozoid? Sporokis. Ini namanya ookis. Nah, ookis itu isinya adalah dua sporokis. Sporokis itu yo kayak sporozoid tadi itu, tapi yang jadi kista tuh. Makanya bulat gitu kan. Jadi satu telur tapi isinya dua dua hewannya. Ya, dua sporokis nih. Nah, nanti masuknya lewat apa namanya? Lewat ookisnya ya. Lewat ingesti apa namanya? Tertelan. Kisahnya tertelan. Misal habis bersihin nya kucing tuh, terus dia nggak cuci tangan, ya masukkan kistanya. Atau cuci tangannya nggak bersih itu ya. Atau emang makan daging burung misalkan. Daging burung itu mengandung bradyzoid toh. Nah, itu kemakan. Gitu. Nah, ini nih. Jadi kucing itu dari mana infeksinya? Ya dia makan tikus. Nah, terus masuk situ. Terus nanti kan si kucing ini kan keluar oogisnya. Nah, itu dimakan sama babi atau sama kambing ya kan. Nah, manusia makan kambing atau babinya. Kita nggak makan kucing ya kan ya. Nah, itu nanti dia akan infeksi ke dalam tuh. Lemas tikusnya, ini tikusnya belum ada nih yang makan nih. Ya, gitulah cara masuknya. Ini cara manusia terinfeksi ya oleh eh, si parasit tadi itu. Dia bisa makan daging yang kurang mateng, ya, yang ada kistanya. Jadi jangan pesen rare steak, ya kan? Apa? Sushi kan ikan. Ini nggak di ikan. Nah, kalau ikan cacingnya beda lagi. Tomat. Hmm, iya kali. Aku nggak hafal kalau cacing-cacingnya. Iya. Nah kalau cacing bukan PBD tak tinggal ya. Kerjain belakangan. Apa kan kalau ngerjain itu baca pilihan jawabannya dulu kan. Kalau dia udah bilang pirantel pamoat, albendazole, wah aku skip dulu nih soal cacing pasti. Oh, udah sudah kita. Dalam itu juga orang dari Oh iya. iya dong. Kalau enggak mati pasti. Yang ke dalam tuh banyak belajarnya, semua dipelajarin. Nah ini ya, jadi bisa makan daging, bisa makan makanan atau air ya yang terkontaminasi fesesnya kucing tadi itu, atau transfusi darah. Nah, ternyata donornya kena toksoplasma. Tapi jarang lah, pasti di screening sama PMI kan. Atau ini yang bahaya, transplasenta. Jadi dari ibu hamil ya. Ibu hamil terus ke anaknya tuh, lewat plasenta. Ini simptomnya. Nah ini, kalau pada orang dewasa sih nggak ada gejalanya ya. Ini. Generally asymptomatic ya. Nah tapi kalau pada anak-anak itu ini jadi kelainan saraf pusatnya. Hipokondrium. Hidrosefalus. Hipokondrium. Ini loh, makan sih, makan sih. Dan lain-lainnya yaitu hidrosefalus, bisa retinochondroitis dan lain-lainnya. Apa? Ini bahaya nih, terutama pada ibu hamil ya. Ini concern kita tuh. Ini ya kalau dia sampai ke otaknya, nah itu dia bisa bikin infeksinya di situ tuh. Nah kalau screeningnya, nah ini paling bagus itu kita screening dulu. Screeningnya pakai IgM sama IgG anti apa namanya? Anti toksoplasma.
Nah, terus pakai PCR bisa juga. Ini untuk tes DNA-nya ya. Kalau radiological ini pakai CT scan ya. Nah, ini MRI sih kayaknya ini. Nah, enak itu sakit banget. Enggak lah. Saya sakit. MRI di sini. Saya. Iya, yang sakit ACL-nya bukan MRI. Tapi dok itu kayak ditahan dok, kayak saya dok. Ditahan 45 menit kalau salah. Gak boleh main HP, boleh main. Oh ya, kalau main HP nempel lah di mesin MRI. Kali. Oh, operasi. Kamu juga. Enggak, orang operasi. Nah, ini yang unik nih obatnya. Ya. Obatnya itu nggak pakai metronidazole. Ini pakai antibiotik ya. Pirimetamin, sulfadiazin. Atau ini, trimethoprim sulfamethoxazole. Atau cotrimoxazole. Pernah dengar obat cotrimoxazole? Ya ini isinya. Trimethoprim sulfamethoxazole. Mirip infeksi saluran kencing obatnya. Nah, ini antibiotik semua nih yang dipakai, bukan metronidazole. Ini pencegahannya, profilaks itu yang paling penting ya, ini pencegahannya ya. Nah, trimethoprim sulfamethoxazole. Iya, udah sih. Kayaknya kita harus lanjut di pertemuan berikutnya ya. Tapi masalahnya, kalau itu maksudnya. Ya, kalau Balantidium coli itu mirip sama entamoeba tadi itu. Sama-sama di ususnya. Iya, ini bukan harusnya. Kalau mana? Eh, dia bikin penyakit nggak? Coba lihat. Hmm. Oh, tadi sih. Oh, ini ya. Dia simptomatik ya. Berarti patogen dia nih. Patogenik. Nah. Oh, 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 gejalanya disentri juga ya. Disentri dengan kolik abdomen, tenesmus. Tenesmus tuh nyeri di anusnya ya. Karena mencret terus kan. Terus nausea dan vomiting muntah-muntah. Ya mirip lah disentri. it's Ini obatnya juga unik ya, pakai tetracycline. jauh. Ini antibiotik juga. Oh, pakai antibiotik. Makanya aku bilang kan tadi ini mirip sama bakteri. Jadi obatnya kadang mirip-mirip. Kalau yang Apa? yang Metronidazole. Bisa juga nih. Ini antiparasit, antiparasit. Tapi ada bakteri yang bisa dibunuh pakai metronidazole. Saling beririsan gitu dia. Nah, itu tadi di awal aku bilang kan, protozoa ini perantaraan antara bakteri kan sama binatang. Udah, itu dulu deh. Semoga lancar belajarnya.